Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Salah satu kali ini kita bahas tentang MPOW Mega Power Makmur Tbk. Ini saham ini di request oleh salah satu subscriber untuk membahas tentang MPOW. Sepertinya bullish, sepertinya ya. Karena kalau dia masuk di area 3 wave maka 3 swing maka dia akan next membentuk satu impuls yang efeknya adalah bullish. Contohnya ini seperti ini ya. Kalau nanti dia break di 3 maka next akan jadi membentuk satu impuls. Nah, ini akan membentuk impuls seperti ini 1 2 3 4 5. Oke. Ini yang diinginkan. Tetapi kita lihat dulu patternnya dari kesemuanya ini akan bertipe apa secara time frame H4. Oke. So, yang pertama kita melihat dulu, saya tidak melihat adanya satu komplit area di tipe, walaupun dia sudah sampai di 50 ya, tapi saya sepertinya belum melihat satu komplit area di sini. Jadi kalau saya lebih cenderung melihat tipe yang ini ya, tipe yang ini mulai dari peak ini sampai dengan saat ini. Ini sepertinya baru dalam fase, wave 5 ya, ini dalam fase wave 5. Oke. Sorry. Bentar. Wait a minute. Saya lihat dulu secara. Oke. Jadi dalam fase ini saya melihat sepertinya ini adalah fase wave 5. Ya, ini seperti bertipe ini seperti bertipe diagonal. Oke, this is wave 5. Yeah. Okay, let me give it bertipe diagonal. So kita kasih trendline dulu. Oke, sampai sini cukup. Dan nextnya bisa di area ini, katakanlah sampai sini cukup. Oke. So what next ya, dari sini apa yang terjadi kemudian? Setelah ada satu diagonal seperti ini, next kita selalu berpikir bahwa korektif ya, korektif terus. Saya berpikir bahwa ini korektif. Jadi ini katakanlah dari sini, this one, kalau ini 1 2 3, next 1 2 3 karena belum ada satu tipe impuls, maka ini masih bertipe 1 2 3. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang area yang ada di sini. Oke. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke, this one. Oke, kita perbesar terlebih dahulu tipenya. Yes.
saya ambilkan dari bawah ini. And then this one. Okay, so yes, so di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya, tipis sekali ini ya kalau di Serha 4 untuk 3-4 nya, karena ini dia sudah break dari 161 ya. Kalau kita kasih perbesar lagi, this one ya, ini jadi di area ini 3, ini 4 dan 5. Oke, 3, 4 diambil dari sini pun juga bisa ya, diambil dari sini pun juga bisa. Jadi ya, kalau dia sudah maka ini adalah 5 swing 5. Kemudian melihat dari tipenya ini 1, 2, 3, ini adalah 3, next adalah 5. Ini sama seperti truk ya, sebetulnya yang saya bahas tadi ya, sepertinya akan sama dengan truk ya, seperti yang sudah saya beri, yang saya sudah send untuk video analisisnya. Dia akan bertipe 535 zigzag. So kalau dia bertipe 535 zigzag, maka kita bisa ambil seperti ini. Di bawah 77 area cut loss ya. Bawah 77 ini area cut loss dengan targetnya adalah minimum di 211. So 211 ini menjadi equal leg, maka ini yang bentuk 11, 2, 3, 4, 5 atau more ya, semacam itulah. Jadi saya lebih cenderung ini akan 1, 2, and then 3, 4, 5. 5 ini harus berada di 211. Oke, ini sama seperti truk sepertinya. Saya lebih cenderung untuk bullish di saham ini karena targetnya kan lumayan, 135 ke 211 kan juga lumayan tinggi untuk targetnya. Oke guys, itu penghitungan cara Elliotnya saya lihat seperti itu. So nanti ketika sekali lagi cut loss di bawah ini 077 ini lebih mudah untuk menerapkan cut loss di sini ya. Tidak usah terlalu banyak, 5 tidak usah dikasih cut loss ya, tidak ada masalah gitu. Tidak di cut loss pun juga tidak masalah, karena kalau ini kan dia kan tipenya kan ini 5 ya toh. Kemudian ini juga bisa seperti ini guys, 3, ini 3 swing ya, kemudian nanti 5 lagi gitu, 5 lagi, karena masih dalam fase korektif. Ini masih dalam fase korektif, ini masih dalam fase. Jadi sekalipun katakanlah tanpa cut loss dia berhenti di 50, dibiarkan saja ya. Ini akan nantinya juga akan ke fase masih dalam fase korektif, maka dia kecenderungannya pun masih bisa seperti ini. Next targetnya nanti di 1884. Nah, kita kasih 50 ya.
185 katakanlah, atau 184 targetnya nanti. Ini kalau dia fasenya seperti ini. Jadi fasenya adalah 5, kemudian ini adalah 3 ya. Kemudian nanti akan ada fase 5 dengan target minimum di sini. Sekitar 185-an. Fase korektifnya seperti itu. Kenapa saya bilang fase korektifnya seperti itu? Karena ini belum selesai. Yang di sini saya melihat ini belum selesai. Bila dia zigzag 535, dia harus berada di atas 185. Breaknya harus di 185. Sorry, ini aku kembali lagi. Jadi kalau dia bertipe zigzag ya, anggap aja ini 76 ya, maka ini harus berada di atas peaknya ini 182. Dia harus bertipe di atas peaknya di 182. Dia harus di atas ini 182. Ini kan peaknya dia, tertingginya dia di situ. Dia harus berada di 182. So kalaupun teman-teman buy di 135 atau nantinya dia malah turun turun lagi sekitar 120 misal, atau turun 6% misal, 6%, nah, minus 6%, bisa buy ya toh, cut loss di 76 atau 77. Nah, nanti kita tunggu dia akan ke mana, karena ini masih belum berubah. Jadi dalam artian strukturnya ini belum berubah. Kenapa kok belum berubah? Struktur ini belum berubah karena ini ada low yang belum di break, sehingga strukturnya ini masih dalam struktur yang masih main, katakanlah seperti itu. Dia masih bermain di struktur ini, yang masih bermain di struktur ini, sebab ini belum di break, low-nya dia belum break, jadi masih aman untuk buy. Bisa cut loss di bawah ini juga bisa, artinya menjadikan area cut 104 ini jadikan area cut loss. 104 ini jadikan area cut loss juga tidak ada masalah. 103 ini bawah ini cut loss, it doesn't matter gitu. Tapi memang strukturnya dia masih belum ini belum selesai dalam struktur Elliott-nya. Oke teman-teman, so next target adalah 210 untuk MPOW, Mega Power Makmur TBK. Itu jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel saya untuk bisa dapatkan analisa secara free. Silakan request untuk saham-saham yang akan dibahas kemudian. Have a nice day, bye bye.